Bapak Ibu perjalanan menjual ikan. Perjalanan dimensi waktu sang jenius. Baik suamiku, panggil sayang aja. Jangan panggil aku suami. Nggak bisa kenapa. Sayang itu panggilan yang terlalu mesra. Kamu baru berubah jadi baik sama aku 2 hari belakangan. Aku masih belum siap panggil kamu begitu. Berhubung takut membuat suaminya marah, Wulan pun mengalihkan pembicaraan. Omong-omong, pernah ada seseorang peramal yang datang ke rumahku. Waktu aku masih kecil, dia bilang aku bisa jadi istri pejabat. Kedepannya istri pejabat suamiku. Jangan marah. Ramalan itu nggak tepat. Mana mungkin aku bisa jadi istri pejabat. Selama kamu menginginkanku, aku bakal menemanimu seumur hidup. Keesokan, dini hari Hasan dan lainnya sudah sampai ke rumah Wira. Setelah menaruh seluruh ember berisi ikan ke atas gerobak, kelima orang itu pun berangkat ke ibu kota provinsi. Sebelum mereka berangkat, Wulan menyerahkan sebuah kantong kain merah pada Wira. Suamiku, kalau uang menjual ikannya nggak cukup, gadaikan saja gelang ini. Kalau masih nggak cukup, aku bakal cari kakakku. Dia nggak mungkin nggak peduli padaku. Jaga rumah baik-baik ya, tunggu aku pulang. Wira memasukkan gelang itu ke dalam sakunya. Setelah merapikan rambut Wulan, dia pun berpamitan dengan Wulan dan berangkat ke ibu kota provinsi. Wulan memegang wajahnya yang tersentuh jari Wira sambil tersipu. Semalam kedua orang itu masih belum berhubungan. Mereka hanya berpelukan sambil ngobrol. Akan tetapi ia sangat menyukai sifat suaminya sekarang. Sekarang Wira sangat lembut, perhatian, dan baik hati. Meskipun mereka tidak berhubungan selamanya, Wulan sudah merasa senang bisa mempunyai suami seperti itu. Dan Sony berjalan di depan membawa gerobak sedangkan Hasan berjalan di tengah sambil menarik gerobak. Wira dan Dodi berjalan di paling belakang. Di zaman ini dunia masih belum aman. Apalagi di malam hari, ada banyak perampok dan bandit yang sering berkeliaran. Perjalanannya juga tidak rata dan berlubang. Jika tidak hati-hati, gerobak mereka bisa masuk ke lubang yang dalam. Hasan sudah sering melakukan perjalanan malam hari. Jadi perjalanan mereka kali ini juga lancar-lancar saja. Langit berangsur-angsur cerah. Kota yang berada di kejauhan pun muncul di hadapan mereka. Saat berjalan, Dodi tiba-tiba berbisik, "Kak Wira, bantu aku ganti nama dong." Mendengar permintaan Dodi, Wira pun kebingungan. Dodi mengeluh, "Di dusun Tita, orang yang namanya Dodi terlalu banyak. Aku mau kayak ayah, suruh orang bantu ganti nama dulu. Nama ayah Wasan sekarang sudah menjadi Hasan. Lebih enak didengarkan. Kak Wira, kamu itu orang yang berpendidikan dan tahu banyak hal. Bantu aku ganti nama dong. Di dusun Darmadi memang banyak orang yang bernama Dodi." Wira pun tersenyum dan menjawab, "Kamu paling pengen buat apa?" Setelah mengintip punggung ayahnya, Dodi menjawab dengan suara kecil, "Kak Wira, aku mau bergabung dengan militer. Aku mau basmi bangsa Agrel, biar bisa mendapatkan kembali tanah kita yang direbut mereka." Setelah mendengar jawaban Dodi, Wira pun terdiam. Bangsa Agrel dan kerajaan Naula sudah berjuang perang ratusan tahun. Mereka sudah berhasil merebut sepertiga tanah kerajaan Naula. Wira tidak menyangka, Dodi yang hidup miskin malah mempunyai pemikiran seperti itu. Setelah tertegun sesaat, Wira pun menjawab, "Kalau gitu Zabran saja." Dodi langsung panik. "Zabran keterangan?" Kedengarannya kayak zebra itu mangsa bukan pemangsa. "Nggak mau kurang bagus Kak Wira. Ganti yang lebih enak didengar dong." Setelah melihat reaksi Dodi, Wira pun merasa lucu. "Zabran itu artinya kuat dan mampu. Bukannya kamu mau membasmi musuh. Kamu harus kuat dan mampu dong Begitu Dodi langsung berseru gembira. "Zabran Darmadi. Keren juga ya. Makasih Kak Wira. Mulai sekarang, namaku Zabran, bukan Dodi lagi. Yang panggil Dodi nggak bakal kusahut." Wira mengerjainya Dodi. Dodi langsung menoleh dan menjawab, "Ada apa Kak Wira?" Wira langsung ketawa berbahak-bahak, "Hahaha." Dodi masih belum mengerti kenapa Wira bereaksi seperti itu. Setelah sesaat dia baru berkata dengan malu, "Selain Kak Wira, bakal nyaut siapapun yang panggil aku." Dodi Hasar yang berjalan di depan berseru, "Dodi datang kemari, oke?" Dodi berjalan maju dengan muka masam sambil membatin, "Selain Kak Wira dan ayah, aku nggak bakal nyaut siapapun yang panggil aku." Dodi Danu berkata, "Dodi, kamu bantu ayah.
tarik gerobaknya dulu. Aku saja yang temani Kak Wira. Dodi terdiam lalu berkata dengan kesal. Ya sudah, tambah satu orang lagi der. Danu yang terlihat serius berjalan ke belakang lalu berkata dengan malu. Kak Wira, aku juga mau ganti nama. Wira berkata sambil tersenyum. Kamu pengen buat apa? Danu berbisik. Aku nggak mau masuk militer. Tapi aku suka bela diri. Ayah bilang berarti bela diri itu menghabiskan banyak energi. Tubuhku nggak bakal tahan kalau kelaparan. Sementara dulu kami selalu kurang makan. Jadi aku nggak bisa latihan dengan baik. Mata Wira langsung berbinar setelah mendengarnya. Kamu pernah berlatih bela diri? Siapa yang ajarin kamu? Bisa sekaligus hadapi berapa orang? Danu menggaruk kepalanya dan berkata dengan malu. Ayah pernah ajari beberapa teknik militer. Aku juga cuma pernah mukul Dodi. Kakak yang memukul adiknya. Mana mungkin pakai kekuatan penuh. Wira pun bercanda. Kalau berlatih bela diri, kamu harus berlatih sampai jadi yang paling kuat. Gimana kalau namamu Satria saja? Danu langsung terkejut. Kak Wira, aku nggak sanggup terima nama yang artinya sedalam itu. Wira menepuk bahu Danu sambil berkata, percaya saja sama diri sendiri. Tetapkan tujuanmu, lalu berusaha capai tujuan itu. Ini bisa menyemangati dirimu sendiri. Satria Darmani Satria. Setelah bergumam beberapa kali, Danu pun mengangguk. Semangat juang mulai memenuhi tatapannya. Setelah beberapa saat, Sony juga mendekati Wira sambil menyeringai. Kak Wira, nama Sony biasa banget. Aku juga mau ganti nama. Wira mendengus. Arti namamu itu pembawa berkah. Mana bisa? Setelah mendengar ucapan Wira, Sony pun menjadi bersemangat. Habis dengar ucapan Kak Wira, aku jadi merasa namaku sudah berbeda. Kayak lebih berkelas. Kak Wira memang berwawasan luas. Makasih. Biasanya pemilik tugu sebelumnya selalu naik kereta sakti untuk pergi ke ibu kota provinsi. Ia tidak pernah berjalan sejauh 20 km. Sebelum sampai setengah jalan, Wira sudah tidak sanggup berjalan lagi. Dia mau tak mau harus duduk di atas gerobak. Namun Hasan, Danu dan Dodi masih berjalan dengan lincah. Bahkan Sony yang masih terlihat energik. Energi mereka benar-benar di luar jangkauan dari orang di era teknologi. Setelah beberapa saat, mereka berlima pun tiba di ibu kota provinsi. Tembok kota mengelilingi sebuah menara yang tingginya sekitar 3 meter. Di atas menara berdiri para prajurit yang bersenjata. Di luar dan dalam tembok terdapat 2 baris para prajurit bersenjata dan 2 penjaga duduk di balik meja. Danu, Dodi dan Sony memandang ke arah menara dengan wajah terkejut. Sedangkan Hasan malah tidak menunjukkan reaksi apapun. Gerobak penjual ikan harus bayar 100 gabah untuk masuk ke kota, kata prajurit penjaga pintu. Mereka pun membayar uang dengan terpaksa. Setelah memeriksa gerobak, pemilik tubuh sebelumnya sering datang, jadi dia tak harus membayar uang masuk apabila mau berjualan di kota. Biaya yang harus dibayar tergantung pada barang apa yang mereka bawa. Dulu membawa masuk segerobak ikan hanya perlu membayar 50 laba bulan lalu. Pemilik kabupaten baru diganti. Biaya masuk kota pun meningkat hingga 2 kali lipat. Setelah menerima bayaran dari Wira, prajurit penjaga baru membiarkan mereka masuk. Di dalam kota ada beberapa rumah bertingkat 2, terbuat dari batu bata. Setelah melihatnya, Wira sedikit kecewa. Situasi di dalam kota bahkan lebih buruk dari desa di kehidupan lampaunya. Namun, para penduduk kota memakai pakaian yang jauh lebih bercorak daripada bersondar mandi. Danu, Dodi dan Sony terlihat bersama semangat, seolah-olah sudah memasuki dunia baru. Ada banyak penduduk dusun yang mungkin tidak pernah keluar dari dusun seumur hidup mereka. Jangankan ibu kota provinsi, mereka mungkin juga jarang pergi ke pusat desa atau kota kecil. Jadi orang yang pernah datang di ibu kota provinsi selalu merasa sangat bangga. Kelima orang itu mendorong gerobak mereka ke pasar daging yang berada di sebelah timur kota. Setelah sampai di depan pasar, Hasan berkata, aku nggak tahu harga pasaran ikan. Harus pergi cari tahu dulu nih. Dodi menggaruk kepala dengan kebingungan. Dodi dan Sony sedengangan. Sony pun maju dengan percaya diri. Serahkan pak hal ini padaku. Tidak lama kemudian, Sony kembali dan menjelaskan tentang pajak penjualan dan harga ikan dengan jelas. Harga pajak penjualan 10 seekor ikan kecil yang beratnya di bawah 50 gram, harganya 20 gabah yang beratnya sekilo. Harganya 30 gabah. Ikan yang beratnya di atas 1,5 kilo bisa dijual 40 gabah, yang beratnya 1,5 sampai 4 kilo bisa dijual 50 gabah, sedangkan yang beratnya di atas 4 bisa dijual 60 gabah. Namun itu adalah harga ikan yang sudah mati. Jika ikannya masih hidup, harganya bisa ditambah 20 gabah dari harga sebelumnya. 5 orang itu pun
masuk ke pasar timur, lalu hendak mencari kios dan mulai berjualan. Sebelum mereka sempat berjualan, orang terlihat galak tiba-tiba mengerumuni gerobak mereka. Salah seorang dari mereka berbadan kekar dan berwajah galak. Hilangkan tangan lalu mencibir. Sudah, sampai pasar timur. Bukannya memberi hormat ke pelik tanah dulu sebelum berjualan. Berani banget kalian bersambung.